يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, la tushaddu rihal illa li thalathati masajid. Tidak diikat alat untuk rihlah, yaitu tidaklah seseorang boleh bersafar kecuali ke 3 masjid, ya, yaitu Al-Masjidil Haram, kemudian Masjid Rasul SAW, dan Al-Masjid Al-Aqsa. Hadis ini menerangkan bahwasanya safar menuju masjid selain 3 itu, maka itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, apa faedahnya jemaah sekalian rahimakumullah sebelum kita masuk ke dalam kitab? Yang pertama, bahwasanya hukum syar'i pada dasarnya tidak diawali dengan landasan perasaan atau logika pribadi manusia. Hukum syar'i tidak bisa didasari dari awal dengan logika atau perasaan manusia semata. Tapi semua hukum syar'i logis. Namun tidak semua logika itu menjadi sumber utama. Gitu loh. Semua hukum syar'i itu logis. Namun tidak semua logika menjadi sumber utama hukum syar'i. Karena hukum syar'i hukum asalnya atau sumber utamanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga masalah perasaan. Perasaan atau awatif, ya maka ini sifatnya nisbi. Logika nisbi, lebih-lebih perasaan, lebih nisbi lagi. Dan kadang lebih kompleks dibandingkan logika. Maka
hukum syar'i tidak bisa diawali pondasinya dari logika yang sifatnya nisbi dan berbeda-beda antara satu dengan lain dari individu dan tidak dari perasaan. Apa coba korelasinya, kok bisa Anda ambil poin di masalah di hadis ini dengan poin ini? Apa coba? Mas Antum ngapain Mas tadi kok muter kayak gini, kayak tawaf gitu, ada apa kok bisa? Oh, soalnya kok muter gitu terus tiba-tiba Anda menemukan antum situ terus ini, masya Allah, 6 putaran lagi kira-kira. Iya. Nah, bagaimana kok bisa? Karena begini, ketika dikatakan orang awam misalnya, kita nggak boleh safar ke masjid kecuali 3 masjid saja. Adapun ke masjid misal Jogokarian, maka nggak boleh kita safar. Tapi mereka akan bilang, lah, astagfirullahaladzim gitu kan, langsung istighfar. Untuk mengingkari itu biasanya orang istighfar dulu, padahal dia nggak ngerti masalah. Astagfirullahaladzim, itu sekolah-olah pengingkaran yang dahsyat. Betapa antum kok benci dengan rumah Allah sampai kita nggak boleh safar ke rumah Allah. Antum safar ke rumah orang tua antum aja boleh, tapi kok ke rumah Allah nggak boleh? Astagfirullahaladzim. Wah, masya Allah. Maka ya akhi, sini kan pakai perasaan berarti, nggak pakai ilmu. Ini perkataan Nabi Pak. Oh, nggak mungkin Nabi ngomong gitu. Sok nih hadisnya. Oh, ini orang pasti memalsukan hadis ini. Susah udah kok ini. Kalau pakai perasaan, maka perasaan akan berbicara, loh kok, atau pakai logika akan berkata, loh kok ini pengkiasan yang kok nggak pas ya. Kalau misalnya kita ke rumah orang atau ke hotel atau kerja demi duit, demi dunia, kita boleh safar dalam Islam, tapi kok supaya ibadah di masjid kita safar, masa nggak boleh? Kan gitu, logika berbicara begitu. Maka ketika ada nas, logika apapun dari manusia bertabrakan dengan nas, maka logika harus ikut dengan nas. Ketika ikut dengan nas, barulah itu logis. Maka logika yang enggak mengikuti nas Al-Quran atau Sunnah, maka ini logika yang tidak logis. Kenapa begitu? Karena selamatnya logika manusia adalah ketika dia taat pada Allah dan Rasulnya. Selesai. Itu logika yang benar. Itu pertama. Dan yang kedua, yang memang zahirnya hukumnya haram kecuali 3 masjid. Permasalahan, apa hukum safar demi i'tikaf di masjid tertentu? Safar supaya i'tikaf di masjid tertentu. Ya, ini kan banyak terjadi, ya kan? Maka dari rincian hukum di sini ada dua rincian global. Yang pertama, jika safarnya untuk i'tikaf itu ke 3 masjid tadi, maka ini safar yang dibolehkan dan safar yang bernilai ketaatan. Kata Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Ya, yaitu masjid Al-Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa. Yang semoga Allah Ta'ala menjaganya dan menjaga kaum muslimin dan memberi hidayah pada kaum muslimin. Tapi masalah Masjid Al-Aqsa, ikhwan, coba lihat keributan Yahudi dengan kaum muslimin itu di Masjid Al-Aqsa. Mana yang lebih tinggi martabatnya antara Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi serta Masjid Al-Aqsa? Mana coba? Masjid Al-Haram paling tinggi karena dan juga sholat di sana paling banyak pahalanya. Kemudian Masjid Nabawi, dan merangkap itu ada di satu negara. Taib, Al-Masjid Al-Aqsa ini adalah kiblatnya orang-orang Yahudi yang pada asalnya itu bukan Masjid Al-Aqsa kiblatnya mereka. Itu yang sahih.
Ya, kiblatnya orang-orang Yahudi. Dan mereka apakah betul ingin mencaplok Masjidil Aqsa saja? La. Sebenarnya Yahudi dan Iran itu sama-sama menginginkan Haramain Syarifain yang goyah itu. Karena sampai sekarang masih belum digoyahkan. Ya begitu. Jadi 3 masjid ini harus dijaga kaum muslimin. Dan sampai sekarang alhamdulillah, tetapi yang paling mesti dijaga betul-betul adalah Haramain Syarifain. Kalau 2 ini enggak terjaga, dan insya Allah jaga, maka khalas. Apalagi yang kita miliki kaum muslimin, gitu kan. Taib, kalau misalnya ketiga masjid ini, maka safar untuk i'tikaf padanya itu ibadah dan itu dianjurkan. Taib, itu dianjurkan. Ini poin pertama. Poin kedua, ya. Antum mau ikut lagi Putra? Ya. Yang kedua, ada trouble, teman-teman? Suaranya trouble? Audio trouble? Sedikit. Yang kedua, yaitu safar ke selain 3 masjid ini, namun dari ini ada rincian. Selain 3 masjid ini, masjid di Jogja, masjid di Semarang, masjid tertentu, tapi selain dari 3 ini, bahkan sampai luar negeri misalnya. Untuk i'tikaf atau ibadah padanya, dan maka di sini ada rincian. Ya, itu Ustaz siapa itu? Maka ada tafsil di sini, ada rinciannya. Jika safar tersebut untuk i'tikaf karena zat masjid atau karena buq'ah, yaitu karena daerahnya, tanahnya, karena masjidnya saja, ya maka ini yang diharamkan. Walaupun untuk i'tikaf. Karena masjidnya, dah itu. Ya, yang dilarang ini karena buq'ahnya, yaitu masjidnya. Atau hal-hal yang sifatnya khurafat misalnya, atau hal-hal yang dinisbatkan padanya. Seperti wah ini masjid petilasan Sunan Fulan. Maka saya mau di sana. Apa safar demi sholat di sana, maka ini haram. Ya. Apakah sholatnya sah? Umumnya sholatnya sah. Yang haram adalah safarnya. Apakah i'tikafnya sah? Semoga i'tikafnya sah. Namun yang haram adalah perbuatan safarnya. Ya. Kalau misalnya, rincian berikutnya, kalau misalnya dia safar ke masjid tersebut untuk i'tikaf karena faktor yang mendukung amal saleh di sana, seperti masjid tersebut dia dapatkan lebih nyaman dibandingkan umumnya masjid. Ya. Kenyamanannya enak karena mungkin dekat dengan perkebunan atau orang-orang di sana itu saleh, atau karena ada durus ilmiah, kajian rutin di sana, ya, atau ada daurah di sana, maka ini enggak masalah. Ya, maka ini enggak masalah. Kalau misalnya ada daurah di Surabaya misal, di Masjid Fulan, kemudian antum safar ke masjid tersebut tujuannya untuk menuntut ilmu di masjid itu, maka enggak masalah. Walaupun bukan 3 masjid itu, enggak masalah. Atau i'tikaf di sana karena di antara fitur i'tikafnya ba'da subuh itu ada kajian rutin Syekh Fulan atau Ustaz Fulan, maka ini enggak masalah. Yaitu rinciannya jemaah sekalian. Baik, kita lanjut ke kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita menuju ke perkataan atau ke kisah Ibnu Az-Zubair atau Abdullah bin Az-Zubair. Berkata penulis rahimahullah, wa kana Abdullah ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhuma idza qama fi as-salati ka'annahu 'udun min al-khushu'. Ibnu Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu ketika berdiri dalam salatnya, beliau seperti
batang pohon, yaitu ud, ranting, karena khusyuknya. Ya, maksudnya apa seperti ud? Yaitu diam. Seperti batang pohon diam. Dan seolah-olah ringan gitu, soalnya ringan, diam. Min al-khusyu', min di sini min sababiyah karena khusyuknya. Wa kana yasjud fatanzilu al-asafiru ala dhahrihi la tahsabuhu illa jiz'u ha'id. Dia pun sujud lalu burung-burung hinggap di punggungnya karena menyangka ini seperti pondasi dinding, yaitu diam. Sujudnya lama. Ya subhanallah. Sujudnya lama sampai burung-burung hinggap di punggungnya, Masya Allah. Ya. Kemudian dikatakan kemudian dikatakan wa shalla yawman fil hijr faja'a hijru qadhafah fa dhahaba bi ba'di thawbihi faman fatal. Suatu hari beliau salat di Hijr Ismail, lalu batu terlontar. Ya, faja'a hajar qadhafah. Batu terlontar di depannya dan menyeret sebagian bajunya, tapi beliau sedikit pun tidak bergeming, ya. Ini antum harusnya persiapkan sebelum kajian benar-benar ikhwan, biar zen gitu, jangan pas kajian, ya. Ya, jadi di sini dikatakan dalam footnote, disebut dalam footnote, yaitu Hijr Ismail itu tembok yang menempel di Rol Ka'bah. Kalau misalnya kita lihat di sisi Ka'bah itu ada Hijr Ismail. Ya, kemudian ini ada batu terlontar kepadanya. Namun dengan manjanik yang mana lemparan tersebut dengan batu itu membuat tertarik bajunya gitu loh. Entah gimana sinernya, Allah alam. Nah, maka beliau enggak bergeming. Kalau misalnya kita kan sedikit adza aja dalam sholat itu langsung bereaksi spontan, ya kan? Tapi enggak khusyuk tetap, kayak enggak kepikiran. Ya beda nih. Ya. Orang kalau misalnya khusyuk, Masya Allah beda. Tetapi ini juga kadang dikembalikan kepada karakter manusia, beda-beda. Enggak semua orang bisa seperti ini. Ada orang yang mencintai kesunyian dan sangat sensitif terhadap suara. Biasanya orang yang seperti ini sangat mampu untuk belajar tapi lewat suara dibandingkan lewat bacaan. Kalau dia salat kemudian ada suara-suara, maka enggak bisa khusyuk. Ya. Ana pribadi termasuk yang seperti ini. Ya. Makanya Ana sering mendengar kajian tanpa melihat layar. Dan bahkan setiap naik motor mendengar kajian tanpa layar, mendengar kajian, dan itu ternyata bisa lebih bermanfaat. Bahkan murajaah dan menghafalkan sambil naik motor sambil dengar audio itu lebih bisa daripada diam, daripada membaca. Ya, ada yang seperti itu. Sehingga ketika ada suara-suara, ketika belajar ada suara petasan lah, atau ketika mau sholat qobliyah di masjid yang bilalnya itu bukan Bilal bin Rabah, ya. Ini Bilal apa gitu kan, selawatan dan mengucapkan kalimat-kalimat dengan speaker, harus dengan speaker, nggak ada speaker nggak aji. Yang membuat ana sholat qobliyah zuhur atau semisalnya nggak bisa khusyuk dan merasa kayak dikejar-kejar oleh Bilal ini. Iya, nggak bisa. Nah, jadi kalau orang seperti ini, kira-kira kalau ada suara-suara yang mengganggunya wajar, karena memang sensitivitasnya tinggi untuk suara. Namun ada orang lain yang dia tetap bisa fokus, kendati pun suara-suara itu banyak. Ada. Jadi orang beda-beda ikhwan. Gak bisa dikatakan wah antum
Di mana antum dibandingkan Abdullah bin Zubair? Ya gitu kan. Dia aja tetap bisa fokus walaupun ada yang mengganggunya. Begitu pula anak-anak ketika salat berjamaah. Ya, ada jemaah yang bilang, "Afwan, ini tolong anak-anak lah diberesin, jangan yang masih banyak bercanda jangan dibawa ke salat berjamaah." Ya. Banyak berkumpul dan berkonspirasi untuk mengganggu itu semua. Kata imamnya atau kata yang lain, ente aja kali yang memang nggak khusyuk sholatnya. Ya, yang lebih diselamatkan itu bukan anak-anak sebenarnya, yaitu orang-orang dewasa yang mukallaf. Ini kesalahan sebagian dari mindset sebagian orang yang mungkin dia khusyuk mungkin ya, dengan anak-anak itu ngoceh di mana-mana ketika lagi sholat berjamaah. Tapi sebagian dari orang memiliki sensitivitas tinggi terhadap gerakan atau suara. Dan mukallaf akil baligh itu lebih layak diselamatkan karena masjid ini dominannya mereka lah yang mengisinya untuk sholat dibandingkan anak-anak. Ya, sehingga DKM itu perlu tegas. Dan juga orang-orang tua juga perlu apa? Perlu memahami. Ya. Dan rata-rata anak-anak yang bangor ketika sholat berjamaah, bangor. Bandel, nakal di sholat berjamaah yang suaranya kemana-mana. Kalau disurvei rata-rata adalah anak-anak yang bapaknya enggak sholat di masjid. Rata-rata gitu. Adapun anak-anak yang bapaknya ngejaga bareng gitu, ya insya Allah rata-rata ya, insya Allah biasanya anak-anak itu enggak berani macam-macam. Karena uang jajan akan kurang nanti kalau misalnya macam-macam di masjid. Apalagi bapaknya tegas, anaknya ya lagi sholat, anaknya noleh dikit, suara tokek, anaknya noleh dikit, palanya diputerin sama bapaknya, dan itu boleh, ya. Anaknya joget dikit, disuruh diam, gitu, ya. Itu membuat anak terdidik kan jadinya. Nah, sebagian dari orang tua nyuruh anaknya, Ujang, udah sana. Kau masih sana, tapi dianya malah di rumah. Dan kemudian anak ini pun jalan bareng teman-temannya ke masjid. Sebelum udah azan maghrib, tapi tetap di luar masjid di jalanan sambil main sarung. Iya, sarung yang ujungnya diikat terus dicetarin ke teman-temannya tuh. Nah itu biasa Ramadan kayak gitu kita tuh kan. Iya, itu sarung yang damage-nya paling kenceng untuk menghancurkan lawan itu sarung Samarinda KW. Karena bahannya bahan tebel. Wow. Ngumpul kayak gitu nggak dirapiin sama DKM atau para orang tua. Pasti nanti ketika sholat berjamaah mereka istiqomah melanjutkan apa yang mereka lakukan tadinya, yaitu melanjutkan candaan mereka di masjid. Nah orang-orang tuanya pada diam, hanya bisa geleng-geleng kepala. Anak zaman sekarang dari zaman dulu kayak gitu emang, bukan zaman sekarang aja. Ya, jadi pendidikan terhadap ini tuh dilihat dari orang tuanya, ya. Maka orang tua ini bertanggung jawab untuk mendatangkan anaknya dengan baik ke masjid, ke rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang manusia beda dalam merespon suara dan juga gerakan ketika sholat. Maka tidak bisa kita katakan antum gak seperti Abdullah bin Az-Zubair, lihat ada batu terlontar di depannya menyeret, tapi beliau gak bergemik. Yaitu beliau Masya Allah. Tapi ada beberapa orang yang diberi uzur untuk sensitivitas yang tinggi. Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, ini salah satu perawi hadis yang masyhur, ma ra'aitu Muslima ibna Yasar multafitan fi salatin qat. Aku tidak pernah sekalipun melihat Muslim bin Yasar menengok dalam salatnya. ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لانهدامها atau lihadmatiha
Wa innahu la fil masjid yusalli famaltafat. Suatu ketika salah satu sudut masjid roboh. Orang-orang pasar pada panik. Namun dia yang sedang salat di masjid sama sekali tidak menengok. Masya Allah. Apakah harus begitu? Ya, di sini manusia responnya beda-beda. Ada yang tetap teguh. Gempa, tetap teguh. Ada yang, dan itu kebanyakan pada keluar. Mana yang lebih sahih dari respon kita? Apakah tetap teguh atau keluar? Maka itu dilihat dari maslahat dan madarat yang kita lihat ketika itu salat. Kalau dia tetap teguh padahal sudah jelas ini bangunan berpotensi hancur dan dia bisa berpotensi mati di situ, maka dia wajib untuk membatalkan sholatnya dan keluar dari area masjid supaya tidak mati, ya. Begitu. Adapun kalau misalnya dia tetap teguh dan bilang saya nggak apa-apa mati sekarang, maka ini khata. Ya. Lebih buruk lagi kalau ternyata dia tahu ada kamera di depannya. Nggak apa-apa biar saya jadi legenda nanti. Nah, ini riya. Ya. Taib. Kemudian tidak menengok di sini Maimun bin Mihran. Dan di sini Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma idza tawaddaa isfarra launuhu. Ali bin Husain berwudu, kalau berwudu wajahnya itu langsung isfarra, menguning, bukan memucat, menguning, tapi pucat ya, maksudnya kondisi ini pucat. Maka ditanya beliau, "Ma hadzal ladzi ya'taduka 'inda al-wudu?" Mengapa engkau selalu kayak gini wahai Ali saat berwudu? Maka beliau menjawab, "Atadruna baina yaday man uridu an aqum?" Tahukah kalian di depan siapa aku hendak berdiri untuk salat? Nah, di depan siapa aku hendak berdiri untuk salat? Yaitu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka beliau pun pucat di sini karena ada rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, dan di sini ada subjudul di sini, syarat-syarat batiniyah dari amalan hati. Wa'lam anna lis-salati arkanan wa wajibatin wa sunana. Ketahuilah bahwa salat mempunyai rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Ada 3 hal, rukun, wajib dan sunnah. Apa bedanya ya ikhwan? Rukun, wajib dan sunnah. Yang paling kuat rukun, dan yang sangat kuat adalah wajib. Dan yang dianjurkan adalah sunnah. Rukun dan wajib memiliki kesamaan, sama-sama tidak boleh ditinggalkan. Ya. Adapun sunnah perbedaannya yaitu sunnah masih boleh ditinggalkan. Nah, ketika kita tahu rukun dan wajib memiliki kesamaan, sama-sama tidak boleh ditinggalkan, maka perbedaannya apa rukun dan wajib itu? Gitu ya. Perbedaannya apa? Rukun dan wajib, perbedaannya bisa kita lihat di konsekuensi dari meninggalkannya dalam salat. Beda, konsekuensi meninggalkannya dalam salat. Apa konsekuensi meninggalkan rukun, apa konsekuensi meninggalkan wajib? Ya. Ketahuilah meninggalkan rukun dalam salat dengan sengaja, meninggalkan rukun dalam salat dengan sengaja, maka membatalkan salat itu sendiri. Meninggalkan salat, ya meninggalkan rukun salat dengan sengaja membatalkan satu paket salat. Oke? Membatalkan satu paket salat. Ya. Baik.
meninggalkan rukun dengan tidak sengaja, maka ini apa? Membatalkan rakaatnya saja. Melainkan dia harus menambah nanti rakaat atau mengqadha rakaatnya. Itu tapi enggak sengaja. Karena enggak sengaja atau lupa. Oke? Gitu, meninggalkan rukun dengan sengaja itu membatalkan sholatnya. Enggak sah sholatnya kalau disengaja itu. Meninggalkan rukun dengan lupa atau tidak sengaja, maka menggugurkan rakaatnya, bukan sholatnya full. Gitu ya. Kecuali kalau yang dia tinggalkan adalah takbiratul ihram. Kalau yang dia tinggalkan takbiratul ihram, maka dari awal ini sholat emang enggak ada. Dan takbiratul ihram itu adalah perkataan Allahu Akbar, bukan angkat tangan. Angkat tangan itu beda. Ya begitu. Itu meninggalkan rukun ya. Jadi apa tadi? Kalau meninggalkan rukun dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya. Meninggalkan rukun dengan tidak sengaja atau lupa, maka rakaatnya yang tidak sah. Rakaatnya yang tidak sah. Melainkan atau kecuali jika yang ditinggalkan dengan tidak sengaja adalah takbiratul ihram. Jadi dia masuk sholat langsung angkat tangan tanpa takbiratul ihram, lupa takbiratul ihram. Maka ini tidak sah sholatnya kalau ini mah. Karena takbiratul ihram kan kunci awalnya. Miftah, pembukanya. Nah, gitu ya. Kemudian meninggalkan atau yang kedua apa? Wajib. Meninggalkan wajib dengan sengaja. Gimana? Meninggalkan wajib dalam salat dengan sengaja. Ada yang mengatakan batal salatnya, ya. Ada yang mengatakan batal rakaatnya. Meninggalkan wajib dengan sengaja, ada yang mengatakan ulama batal salatnya, ada yang mengatakan batal rakaatnya. Namun yang lebih sahih adalah batal rakaatnya. Rakaat di mana dia meninggalkan kewajiban tersebut. Oke. Meninggalkan wajib dengan tidak sengaja atau lupa, maka bisa diganti dengan apa? Sujud sahwi. Ini bedanya. Dia tidak harus mengqadha rakaat itu. Ya, meninggalkan wajib dalam salat dengan sengaja bisa batal rakaatnya. Meninggalkan wajib dengan tidak sengaja, maka cukuplah dia penuhi nanti dengan sujud sahwi. Taib, anak kasih contoh. Ketika antum sholat sendiri, misalnya sholat sunnah misalnya, antum nggak baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Kemudian antum berganti rukun dari qiyam menuju ruku' dan tadi enggak baca Al-Fatihah. Ini meninggalkan apa? Dan ini sengaja. Meninggalkan apa, Pak? Meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun dengan sengaja kayaknya gimana? Tidak sah apanya? Salatnya otomatis. Maka dia sudah berpindah posisi rukun, maka di sini apa? Tidak sah salatnya, harus diulang dari awal. Oke gitu ya. Taib. Tapi ini yang sengaja. Dia kemudian kasus kedua. Dia meninggalkan ruku' karena lupa. Misalnya rakaat pertama, setelah baca ayat, ya qiyam berdiri baca ayat, tiba-tiba Allahu Akbar langsung sujud. Dan itu lupa. Saking semangatnya pengen sujud gitu kan.
Ya, sendirian sholat kayak gitu. Maka apakah rakaat pertamanya sah? Tidak sah. Melainkan di rakaat kedua dia harus menjadikan itu sebagai rakaat pertama nanti. Begitu. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau memang kayak gitu kenyataannya, dia balik lagi ke berdiri dan lakukan ruku dan normal lagi. Ada yang mengatakan begitu. Tata cara ada dua kemungkinan. Imma dia lanjutkan sujud, kemudian dia sujud lagi dan balik lagi bangkit dan jadikan itu rakaat pertama lagi, atau imma dia sujud karena kebablasan, teringat kemudian astagfirullah saya lupa. Habis itu naik lagi qiyam, baru kemudian ruku', dan itu rakaat pertama. Yang kedua ini yaitu solusi kedua ini lebih afdal. Ini lebih afdal bagi yang lupa. Jadi dia nggak perlu mengqadha rakaatnya lagi. Faham nggak jemaah ikhwan maksudnya? Faham nggak ikhwan? Misalnya salat nih, Allahu Akbar sendirian, baca Al-Fatihah, baca surat, dan kemudian tiba-tiba apa? Allahu Akbar sujud. Kan harusnya ruku ya, ruku tidak baru sujud. Nah ini meninggalkan apa? Sujud, meninggalkan ya, ruku, berarti kan ruku kan rukun kan? Tapi nggak sengaja gitu loh. Karena dari tadi kepikiran pengen sujud aja gitu kan. Nah ini kan meninggalkan rukun tapi nggak sengaja. Ya, maka cara yang lebih afdal adalah balik lagi ke berdiri karena nggak sengaja, dimaafkan. Balik lagi ke berdiri, kemudian barulah ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk dan sujud lagi, baru, nah itu jadi normal lagi. Ya karena nggak sengaja. Ya, karena nggak sengaja. Karena langsung ketika pas sujud langsung ngerti loh, kok saya langsung sujud, langsung ngerti. Beda kalau ngertinya baru nanti misalnya di rakaat pertama Allahu Akbar gitu, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian langsung sujud, belum ngeh kalau dia itu meninggalkan ruku'. Bangkit dari sujud, duduk dan tersujud, kemudian sujud lagi, kemudian naik lagi rakaat kedua. Pas udah di rakaat kedua, tadi kayak rakaat pertama saya nggak ruku deh, meninggalkan ruku deh. Maka kalau baru ingat di rakaat berikutnya, berarti rakaat pertama tadi apa? Tidak sah, karena meninggalkan rukun tanpa sengaja. Berarti rakaat kedua ini sekarang manzilahnya rakaat berapa? Rakaat pertama. Sampai sini paham nggak cuma? Ya begitu. Jadi meninggalkan rukun kalau enggak sengaja, maka rakaat yang dimana dia rukun itu ditinggalkan dengan tidak sengaja, itu enggak aji, enggak sah, ganti rakaatnya. Kalau baru ingat setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru ingat, astagfirullah, tadi kan saya enggak ruku di rakaat pertama, ngapain dia sekarang? Enggak justru dia rakaat lagi, tambah satu lagi, karena dia kurang. Selama dia belum banyak ngobrol sama orang. Iya. Dan momentum antara salamnya dengan dia ingat itu masih jedanya masih tipis gitu loh. Ya, maka dia lanjut lagi sholat satu rakaat. Ya, mengqadha yang tadi terlewati. Gitu, paham enggak coba? Seperti itu. Satu rakaat aja karena dia meninggalkan rukunya di rakaat pertama, satu rakaat doang. Begitu, karena nggak sengaja. Kalau sengaja, maka itu sholatnya yang tidak sah. Ya begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Tadi kan saya lupa ya. Oh iya. Bangkit lagi. Allahu Akbar. Karena dia masih berada dalam sholatnya. Kecuali kalau dia udah ngobrol sama orang, conversation. Bang, tadi saya kira-kira ruku nggak ya bang ya? Wah, mana saya tahu. Terus sekiranya anak-anak enaknya kayak gimana ya bang ya? Ya udah banyak ngomong kayak gini ya udah. Karena ini ngomongnya dengan intention. Dengan intention maka ketika udah ngomong kayak gini maka dia udah lepas betul-betul dari sholat. Udah khalas. Ya begitu ya jemaah. Adapun kalau misalnya dia ngomong keceplosan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampingnya bilang, ada yang ngeliatin dah tadi, bang,
Tadi belum ruku tuh di rakaat pertama. Allahu Akbar. Maka isyarat seperti ini enggak membatalkan ruh sholatnya. Dia masih dalam sholatnya. Lanjut. Itu. Ya, paham gak di sini, Pak? Oke. Ini meninggalkan rukun karena ruku adalah rukun, gitu. Di antara rukun-rukun sholat. Kemudian kaidah berikutnya, meninggalkan yang wajib dengan sengaja dalam sholat. Meninggalkan yang wajib dengan sengaja dalam sholat. Sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya secara komplit, namun yang lebih sahih adalah hanya tidak sah di bagian rakaat yang dia tinggalkan kewajiban itu. Oke? Faham jemaah? Kalau sengaja, ya. Sekarang pertanyaannya, duduk tasyahud awal itu rukun atau wajib? Nah, ini khilaf di antara ulama. Tapi yang lebih sahih adalah wajib. Duduk tasyahud awal itu wajib. Tapi bukan rukun. Oke? Wajib tapi yang rukunnya tasyahud yang terakhir. Taib. Seseorang sengaja tidak tasyahud awal langsung. Gimana? Paham gak? Salat zuhur nih. Imamnya sengaja enggak tasyahud awal, langsung rakaat ketiga langsung naik aja gitu, enggak ada apa tasyahud awal, sengaja. Apakah salatnya batal? Tidak. Apakah dia meninggalkan rukun? Tidak. Apa yang dia tinggalkan? Wajib. Sengaja enggak? Sengaja. Maka berarti rakaat ketiganya dia itu adalah rakaat kedua. Ya. Lah terus gimana dong? Maka dia wajib untuk apa? Tasyahud awal di rakaat ketiga yang sebenarnya rakaat kedua nih. Paham enggak, Pak? Clear enggak? Clear? Are we clear? Gitu. Enggak perlu diulang ya. Kalau diulang di rekamannya aja. Oke? Begitu. Kalau tetap dia tinggalin di rakaat ketiga, dia tetap enggak tasyahud, maka tetap enggak aci karena dia masih punya hutang kewajiban di sini yang sengaja ditinggalkan. Rakaat keempatnya itu pun masih rakaat kedua. Maka rusak salatnya lama-lama kalau gitu terus. Kalau ternyata rakaat keempat dia malah tasyahud akhir dong. Berarti dia berapa rakaat yang telah dia salatin? 2 doang padahal zuhur itu 4 rakaat. Apakah salatnya sah? Enggak sah malah jenih karena dia telah final selesai dari salat zuhur dengan hakikatnya 2 rakaat saja. Maka enggak bisa. Gitu ya. Adapun kalau meninggalkan kewajiban karena lupa, maka apa? Sujud sahwi saja. Khilaf di antara ulama apakah sebelum salam atau setelah salam. Sebelum salam, anggap sebelum salam. Maka misalnya imam ya naik apa salat apa maghrib kan 2 kali tasyahud. Tasyahud awal kan wajib, tasyahud kedua akhir rukun, oke? Maka tasyahud awal habis sujud tiba-tiba enggak tasyahud awal langsung naik ke atas. Allah dan itu sudah dia naik ke atas rakaat ketiga sudah Allahu Akbar. Sudah istiwa qiyam berdiri tegap. Berarti ini udah enter the next rakaat. Nah, yang seperti ini maka enggak boleh dia balik kan makmum kan atau 1000 tuh makmum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam lagi apa sih namanya? Assalamualaikum. Subhanallah. Waalaikumsalam. Subhanallah. Ya. Imamnya balul juga imamnya nih. Dikira wah paling ada kecoak terbang nih kayaknya ada sesuatu yang aneh nih. Padahal dia yang salah. Nah dia lupa kan subhanallah. Makmum cukup subhanallah. Ya. Enggak usah kalimat lain. Subhanallah, antum telah meninggalkan tasyahud awal. Itu yang ngomong kayak gitu batal itu salatnya itu. Subhanallah gitu kan. Imamnya wah, oh iya tasyahud awal tadi saya ketinggalan. Tapi ini udah istiwa fil qiyam. Maka ketika udah istiwa fil qiyam, enggak boleh dia balik lagi. Karena enggak sengaja ninggalin yang wajib, maka dimaafkan dengan apa? Sujud sahwi nanti sebelum salam.
bukan mengqadha rakaatnya karena dia enggak sengaja. Gitu, itu yang sahih. Kecuali kalau misalnya dia sujud di rakaat kedua, sujud kedua, kemudian harusnya kan dia tasyahud awal, tapi dia malah bangkit, namun belum istiwa qiyam, belum tegap berdiri, dia masih setengah atau sepersekiannya, dia baru ingat tuh. Dia baru ingat, oh iya, belum tasyahud awal, maka dia boleh balik. Karena dia belum masuk dalam rukun berikutnya atau belum masuk dalam rakaat berikutnya. Oke, paham di sini, ikhwan? Ya, begitu fikihnya. Ya. Jadi itu bedanya, meninggalkan rukun dengan tidak sengaja maka tidak sah rakaat itu. Meninggalkan yang wajib tidak sengaja maka rakaatnya tetap sah, namun didempul dengan sujud sahwi. Bahasanya sebenarnya nggak cocok ya, didempul. Nggak apa-apa lah ya. Begitu. Adapun meninggalkan sunnah maka pada asalnya tidak ada sujud sahwi, nggak masalah. Namun dalam mazhab Syafi'i meninggalkan sunnatul hay'ah itu perlu sujud sahwi, dan diantaranya meninggalkan qunut subuh. Kalau meninggalkan qunut subuh maka sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat seperti itu. Makanya kalau antum lihat ya, ada jemaah yang di masjid sunnah dia jemaah aswaja dan antum aswaji ya. Nah, jemaah aswaja ini kemudian dia pakai pendapat, salah satu pendapat mazhab Syafi'i yang memang sunnah qunut subuh, namun karena imamnya enggak qunut subuh, dia enggak qunut subuh, akhirnya dia sujud sahwi sendiri seorangan. Padahal enggak ada apa-apa, bagi jumhur enggak ada apa-apa. Itu ada seperti itu, kadang ada seperti itu ya. Maka aneh memang, tapi ya ketika kita sudah tahu tidak aneh lagi ya, begitu. Oke? Jadi di sini paham ya bedanya. Jadi salat ada rukun-rukun, ada wajib-wajib dan ada sunnah-sunnah. Ruhnya salat adalah niat, ikhlas, khusyuk dan kehadiran hati. 4 hal ini semuanya adalah amalan hati. Niat hati, ikhlas hati, khusyuk hati, istihdar al-qalb hati. Ini ruhnya. Maka kalau perkakas rohani hati ini tidak ada dalam solat, berarti solat ini telah mati. Hanya fisiknya aja kelihatan solat, tapi mati isinya. Dan solat mengandung zikir-zikir, munajat dan perbuatan-perbuatan. Azkar, munajat dan af'al. Ya, azkar, munajat dan af'al. Zikir di sini, zikir yaitu qalbi dan lisani. Qalbi dan qauli. Hati dan lisan. Munajat hati dan lisan. Adapun perbuatan-perbuatan barulah anggota tubuh. Wa ma'a adami huduril qalbi la yahsulul maqsudu bil adhkari wal munajat. Bila tanpa kehadiran hati, tujuan dari zikir dan munajat tidak akan tercapai. Karena zikir dan munajat itu harus ada basic hatinya. Zikir mengingat Allah dengan kalbu dan lisan. Munajat mengingat Allah dengan kalbu dan lisan. Maka tanpa istihdar atau kehadiran hati, zikir dan munajat itu enggak sampai, enggak dapat. Zikir mengingat Allah. Munajat itu apa? Menyeru Allah. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, li'anna an-nutqa idza lam yu'ribu 'amma fi ad-dhamiri kana bi manzilatil hidyan atau hadyan, karena bila ucapan yang tidak mengungkapkan apa yang ada dalam jiwa maka itu seperti ngigo. Coba apa bedanya orang ngomong tapi hatinya itu enggak bermaksud ngomong itu kayak ngigo. Maka orang yang sholat walaupun sah baca Al-Fatihah tapi hatinya enggak ke situ, ini orang lagi ngigo. Bagus ya ngigonya, baca Al-Fatihah. Subhanallah. Orang biasanya ngigonya enggak jelas bahasanya, tapi ini Al-Fatihah. Bahkan sampai level imam sekalipun, kalau misalnya dia membaca walaupun suaranya indah,
tapi kalbunya itu enggak ke Al-Quran, melainkan ke riya, sum'ah, pujian manusia, atau sibuk dengan pengaturan langgam, cengkok, dan semisalnya, maka orang ini ngigo. Ngomong apa antum? Gitu kan? Al-Quran, tapi antum enggak seperti orang yang ngomong, tapi dia itu enggak berniatan ngomong itu, di hatinya kosong akan omongannya, maka ini ngigo. Ajaib memang yang diigokan adalah Al-Quran, subhanallah. Ya, tetapi kalau memang ternyata kosong hatinya, maka apa artinya sekarang? Ini seperti igawan. Ya. Wa kadzalika la yahsulul maqsudu minal af'al. Begitu juga tidak dapat menyampaikan tujuan dari af'al, perbuatan. Jadi kalau misalnya membaca tadi Al-Quran, ya, cuman di lidah doang, di hati itu enggak masuk, maka kayak orang ego. Juga ketika orang melakukan suatu perbuatan, namun dia itu enggak hatinya itu enggak bermaksud berbuat itu, maka ini ngapain terus antum berbuat itu, tapi antum enggak memikirkan perbuatan itu. Jadi orang banyak dari kita sholat cuma formalitas. Allahu Akbar. Orang ruku kita ruku, orang sujud kita sujud. Udah enggak ada kepikiran, ini hatinya enggak ada. Baca kayak orang ego. Bergerak kayak orang lindur. Karena enggak ada intention, enggak ada hati di situ, enggak ada istihdar al-qalb. Ya, maka ini celaan terhadap orang-orang yang betul-betul lalai dalam salatnya. Karena bila tujuan dari berdiri adalah khidmat, tujuan ruku' dan sujud adalah ta'zim, pengagungan dan perendahan diri, lalu hatinya enggak hadir, berarti ini enggak ada ruhnya dong. Tujuannya enggak tercapai dong. Tujuan ruku' untuk khidmat. Khidmat itu untuk kekhusyuan. Untuk khusyuk, khidmat. Kita berkhidmat, yaitu berdiri sambil khusyuk, itu khidmat. Ya. Tapi berdirinya dia, hati enggak hadir, lah terus ngapain? Ya. Kalau seseorang misalnya ngapel atau upacara, namun hatinya itu mikirin yang lain, diri, tapi enggak meresapi upacara itu. Nah terus ngapain? Gitu kan? Satpam rumah sakit, security rumah sakit besar, banyak dihadirkan baris, ada 20 baris, berdiri dengan baris. Ya. Tapi ada security satu orang yang dia pikirannya enggak di masalah security ini, mikirin yang lain. Maka pemimpin security ngomong apa, dia enggak resep, enggak dengerin. Maka ini orang seperti apa, gitu loh. Enggak meresapi dirinya dia. Lebih-lebih salat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kadang kita itu 1 rakaat, bahkan 2 rakaat itu enggak ada resepnya sama sekali. Padahal gerak ini badan. Padahal ketika kita diri itu kan tujuannya buat khidmat hati. Ketika ruku dan sujud tujuannya untuk mengagungkan Allah dan merendahkan diri. Tapi hati enggak hadir, maka tujuan salat antum enggak tercapai. Dan bagaimana antum capek-capek jauh-jauh ke masjid atau jalan kaki ke masjid, namun ketika sudah sampai masjid, inti dari ibadah enggak antum gapai. Gitu loh. Enggak antum gapai. Dan itu keadaan mungkin banyak dari kita, jemaah. Bila sebuah perbuatan menyimpang dari tujuannya, maka ia hanya sekadar bentuk bungkusan yang enggak ada isi, enggak ada artinya. Allah Ta'ala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya, daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah secara zat dari daging-daging, bentuk-bentuk daging itu. Tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Maka seseorang ketika dia sedekah dengan hal yang kecil mungkin dari segi nominal, namun dia ikhlas dan memiliki ruh amalan itu, maka tinggi nilai di sisi Allah dibandingkan orang yang menggelontorkan banyaknya kemasan harta. Ya, namun dia tidak memiliki ruh yang ikhlas untuk amal itu, maka enggak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla.
Maka amalan qalbu itu adalah basic dan default untuk seluruh amalan zahir. Amalan batin adalah basic dan default untuk seluruh amalan zahir. Intinya adalah bahwa yang sampai kepada Allah adalah perkara yang menguasai qalbu, sehingga ia mendorong untuk melakukan perintah-perintah yang dituntut kepadanya. Jadi kehadiran hati dalam salat, istihdarul qalb fi shalah, itu adalah must, yaitu suatu keharusan. Nggak bisa enggak. Ini yang disebut harga mati. Ya, harga mati dalam salat. Tanpanya nggak ada harga salatnya. Walaupun wadi'us syara', yaitu peletak syariat, itu Allah Ta'ala Rasulnya atau syariat, memaklumi kelalaian yang datang tiba-tiba. Ya, ada namanya kelalaian yang datang tiba-tiba. Ya, yaitu ghaflah tari'ah. Kelalaian yang datang tiba-tiba. Ghaflah itu kelalaian. Dan kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari kelalaian. Di antara doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Ibnu Hibban dan lainnya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, minal ajzi wal kasal, yaitu al-ajz, ketidakmampuan, dan kasal, kemalasan. Dalam riwayat lain setelahnya ada al-jubn. Namun di sini ditambahkan wal haram. Al-haram itu masa tua atau yang menuju kematian yang tidak enak. Wa al-ghaflati wal qaswati wal ailati wal dhillati wal maskanah. Dan saya memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari kelalaian dan kekerasan hati. Wal ailah, al-ailah itu adalah beban tanggungan yang sulit untuk ditunaikan, al-ailah. Wa dhillah, kerendahan diri, wal maskanah, dan semacam kemiskinan, kerendahan di sisi manusia. Maka ghaflah ini termasuk penyakit. Nah, ghaflah tari'ah ini masih dimaklumi. Apa itu ghaflah tari'ah? Kelalaian yang sifatnya mendadak, datang tiba-tiba. Beda ghaflah tari'ah, kelalaian datang tiba-tiba, dengan ghaflah yang dipelihara. Kelalaian dalam salat ada dua, yaitu kelalaian yang datang tiba-tiba kemudian dibuang, dihindari, diusahakan untuk tetap menghadirkan hati. Ini masih dimaklumi. Dan yang kedua ada kelalaian yang dipelihara. Kelalaian yang dipelihara. Maka di sini para ulama berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya salat orang ini. Wallahu a'lam, secara fikih sah salat orangnya. Namun inilah yang disebut oleh Nabi SAW, di antara kalian ada yang salatnya cuma setengah dapatnya, 1/4, 1/5, bahkan ada yang usyur 1/10 doang dapat pahala salatnya. Ya, subhanallah, dikit banget itu. Gara-gara apa? Kelalaian yang dipelihara di dalam salat. Baru ngeh lagi salat, pas sudah sujud terakhir baru ngeh, dari itu bergembira dia dengan mau berakhirnya salat. Allah musta'an. Maka yang seperti ini hampir seluruh salatnya apa? Isi lalai, dan hampir enggak ada pahala. Tapi secara fikih telah gugur kewajibannya. Karena orang yang lalai itu bukan berarti dia yang tidak baca Al-Fatihah. Dia mungkin baca Al-Fatihah. Karena otomatis orang dari kecil kok salat, ya udah hafal salat itu, seperti badan itu tergerak otomatis. Imam begini, dia bahkan jadi imam sekalipun, saking udah biasanya jadi imam, maka belum tentu hatinya itu hadir. Dulu kalau misalnya awal jadi imam karena masih grogi, hatinya hadir benar-benar tuh, gemeter bahkan. Orang belakang ngira khusyuk banget nih imam, padahal grogi. Hadir hatinya tuh karena takut salah. Tapi pas udah biasa, udah nggak resep. Ya, hati itu hadir itu bukan karena
biasa melakukan ritual jemaah. Kadang justru karena biasa, maka hati udah nggak ngerasa. Isi kajian, mengisi kajian, ngajar kajian. Kalau udah biasa tampil, itu beda rasanya dengan awal-awal dulu tampil. Kalau udah biasa tampil, belum tentu hati itu hadir, belum tentu. Apalagi materinya itu aja yang dibahas. Ya, belum tentu hadir. Makanya seorang dai itu, pengajar itu harus selalu mengupgrade ilmunya. Ya, guru madrasah, guru sekolah, guru yayasan, itu nggak boleh berpatok pada materi-materi di buku pelajaran saja. Dia harus terus mengeksplor maklumat, keilmuan, menambah khazanah ilmu. Sehingga ketika dia mengajarkan orang-orang atau siapapun, dia merasa ilmu ini berharga, bukan ilmu yang repetitif, yang memang ini harus diulang terus tiap tahun dan seterusnya. Enggak seperti itu. Maka beda antara guru-guru sekolah. Antum lihat guru-guru sekolah misalnya, tiap tahun dari zaman jebot sampai zaman sekarang. Misalnya dia 20 tahun ngajar dengan tema yang sama. SMA terus. Tuh gitu terus itu. Enggak ada upgrading ilmu. Tapi minta upgrade gaji terus. Nah, sekarang yang diajar dulu sama lafalnya, sama nadanya, sama temanya, sama semua persis. Mungkin beda kurikulum, beda buku panduan aja, tapi intinya sama. Dan selama 20 tahun misalnya ngajar fisika misalnya atau biologi, itu tidak ada praktikum dan tidak ada penambahan khazanah ilmiah. Ya, nggak ada riset, nggak ada apa. Karena yang penting saya dapat gaji, aman dah gitu. Ilmu syar'i nggak boleh seperti itu. Ya, kalau misalnya di masjid ini anak ngajar Mukhtasar Minhajul Qasirin misalnya, masjid sana Mukhtasar Minhajul Qasirin, atau yang lebih populer misalnya kitab Minhajul Muslim. Ya, pokoknya di mana-mana yang saya ajarin cuma Minhajul Muslim. Dan kemana-mana saya nggak perlu bawa kitab atau nggak perlu belajar, nggak perlu apa, karena ya udah hafal kok isi kitabnya. Tinggal ngejelasin aja ke umat. Maka ruhnya hilang. Walaupun banyak jemaahnya, banyak jemaah mungkin karena apa? Penasaran, mungkin karena nama besar, mungkin karena banyaknya membludak maka orang tertarik. Tapi ruhnya itu nggak dapat. Makanya yang hasil dari seperti ini biasanya apa? Jemaahnya itu pulang-pulang nggak bawa bingkisan kenangan ilmu, tapi bingkisan cerita banyaknya kajiannya boleh. Ada salah satu ikhwan yang biasa ngaji mana? Orang Jati Bening, orang daerah Jati Makmur. Itu bilang, dulu awal-awal anak kenal sunnah, hijrah, maksudnya beliau cerita. Anak semangat banget, ya. Kan ketika sebelum pandemi, animo ikhwan dan akhwat tentang tabligh akbar besar ya. Kok sekarang kan agak meredup. Nah, dulu sebelum pandemi, masya Allah. Di Jabodetabek ini masya Allah sebelum pandemi itu, pokoknya rentang antara 2013 sampai 2020-an itu booming itu kajian tuh masya Allah, hijrahnya tuh lagi masa-masa hijrah ke Madinah ya, Madinah Jakarta ya. Nah itu masya Allah, beliau kemudian lihat ada jadwal safari, bukan safari Dharma Raya ikhwan, safari dakwah ya. Ustadz Fulan, bukan Ustaz Jabodetabek ya. Ustaz Fulan, masya Allah. Judulnya di masjid ini pagi ini, judulnya nanti zuhur di sini masjid ini beda lagi judulnya, di sore hari ini, judulnya malam hari ini, masya Allah. Anak pengen nih kok Ustaznya. Akhirnya beliau pun murid kita ini akhirnya apa? Ngikutin Ustaz Fulan, bukan ngikutin mengiringi bukan, tetapi di mana di situ ada kajian Ustaz Fulan di hari itu empat kajian itu diikutin semua di masjid-masjid. Dari masjid ini selesai kajian dia langsung bertolak ke masjid berikutnya yang nanti di situ Ustaz Fulan juga ada di situ. Yang kemudian beliau dapatkan apa? Wallah Ustaz, ana kecewa beneran Ustaz. Loh kecewa kenapa? Apa yang dikatakan Ustaz tersebut di kajian A plek persis dengan format kajian B. Plek persis dengan format. Jadi ana enggak nambah ilmu, jadi sama persis. Iya. Ya tetap ilmu betul. Tetapi beda jadi hasilnya. Jadi merasa ya kok kayak gini mah ya Anda gak nambah dong berarti. Hanya dapat capeknya doang. Dan kok Ustaz kayak gini gitu loh. Apa yang dicari sih saat gitu kan? Kok sama persis.
Sekarang apa bedanya kalau dakwah sunnah misal seperti ini formatnya, kalau misalnya antara ini sama persis, nggak perlu pakai persiapan, hafalan aja udah gampang dah. Dengan dai-dai dulu yang pakai skrip dakwah itu. Dan di mana-mana itu yang dibaca. Pertama-tama dan yang paling utama, kita bersyukur atas nikmat iman, Islam dan ihsan. Itu udah template. Jadi dakwahnya dakwah template. Apa bedanya dengan stand up dan komika-komika yang menyiapkan skrip sebelum apa? Tampil di pentas. Kemudian komika ini ke berikutnya, pentas lainnya sama persis materinya. Leluconnya sama, materinya sama, tapi tidak ada improvement dan pengembangan. Itu akan terlihat jemaah beda ketika seorang yang berdakwah atau bukan hanya dakwah, bekerja atau presentasi yang mana dia memang menelaah dan mengeksploitasi ilmu dengan yang hanya template, itu akan terasa beda. Pembawaannya beda, caranya beda, ilmunya beda. Nah sekarang kalau misalnya sholat kita hanya sholat template juga beda ruhnya. Antara sholat subuh dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya nggak ada rasa, semua template. Ngomongnya ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tapi nggak ada perbedaan rasa, nggak ada rasa, sama semua, datar. Maka ibadah-ibadah kita kalau template doang, yang penting secara fikih gugur kewajiban saya, maka aduh kesian. Derajatnya itu rendah, berarti pontennya itu 5. Sementara kalau buat naik kelas 5,5 paling minimal, nggak naik kelas. Prosip. Begitu jemaah. Ya. Jadi usahakan ibadah kita, antar kajian kita, perbaharui niat dan juga menghadirkan hati. Ya sehingga bukan hanya ibadah template. Ya hanya formatnya saja ibadah. Ya seperti itu ya jemaah sekalian. Untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan mungkin dari YouTube atau dari mana? Atau dari jemaah misalnya ada pertanyaan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu atas semuanya. Semoga jadi amal jariah Ustaz dan ilmu bermanfaat bagi kami. Amin. Izin bertanya Ustaz mengenai sholat. Apa hukumnya membatalkan sholat Ustaz? Maksudnya di tengah-tengah sholat kemudian kita batalkan karena pertama ragu. Sholat fardu atau wajib? Sholat fardu maupun sunnah Ustaz. Ya. Pertama karena ragu atau karena gangguan-gangguan yang kita tidak bisa tolerir, seperti mungkin ada tingkah laku anak yang bikin ketawa yang kita bisa kita tahan, seperti itu Ustaz. Ya. Demikian Ustaz, syukran jazakallahu. Anaknya yang lucu atau gimana Pak? Ya mungkin jatuh atau dia berusaha melucu di depan kita sholat gitu Ustaz. Mungkin karena bapaknya lucu kali. Ya bolehkah kita membatalkan sholat ketika ada hal-hal yang mengganggu? Maka jawabannya adalah pada asalnya sholat itu ketika kita asyuru' fil amal, maka tidak boleh membatalkannya kecuali darurat. Adapun ketika kita butuh untuk menyingkirkan gangguan itu, maka tetap amal tidak dibatalkan, melainkan singkirkan gangguan itu. Jadi enggak dibatalkan sholatnya, baik sholat sunnah atau fardu. Kalau misalnya sholat sunnah di rumah misalnya, karena ada anak dan anak berusaha ngelawak dia, ngelucu dengan guling-guling dan semisalnya, dan kita sangat terganggu, maka kita simpan dulu itu anak di tempat yang layak. Ya di kamar taruh gitu, nggak apa-apa. Di ini, ya, karena ini gerakan-gerakan untuk menyimpan anak itu adalah gerakan hajat demi maslahat sholat, maka boleh. Misalnya anak itu taruh di kamar terus ditutup misalnya, atau gimana caranya, ya supaya anak itu tidak bercanda lagi
mengganggu lagi. Begitu. Tapi tanpa kalam, tanpa omongan. Kalau dengan omongan maka dalam mazhab Syafi'i lebih dari 2 huruf maka batal sholatnya. Lebih dari 2 huruf yang dipahami sebagai omongan. Apa lebih dari huruf? Seperti batal. Gitu Pak. Apalagi kalau sampai kata-kata yang panjang. Jangan berisik. Kayak gitu. Begitu. Jadi gitu, terus anaknya bilang, "Pak, batal Pak menurut mazhab Syafi'i," kata anak-anak. Tapi dengan isyarat bisa, atau dengan perbuatan dibekap anaknya. Mati dong nanti. Enggak, dibekap maksudnya disuruh diam. Gitu. Ya. Namun kalau ternyata memang tidak mampu untuk melakukan itu, ya, tidak mampu, maksudnya ini anak tetap nggak mungkin dan bisanya anak sholat di kamar, maka antum pindah tempat demi hajat sholat, pindah tempat ke kamar tanpa membatalkan sholat. Memang boleh jalan? Boleh ketika ada maslahat yang membuat sholat tetap terjaga, boleh. Iya. Kalau misalnya kita di sholat berjamaah aja, kemudian kita naruh tas di, misal tadi anak masbuk situ, kemudian tas anak di belakang di kamera itu, di dekat laptop. HP anak misal di tas anak. Kemudian ternyata HP anak berisik ringtone-nya, mengganggu sholat anak dan orang-orang. Maka anak boleh jalan sebentar ke situ, kemudian diangkat ringtone itu atau alarm tersebut sehingga enggak mengganggu, kemudian balik ke tempat asal. Tapi kalau tempat asal udah dipenuhi orang, boleh nggak anak pindah tempat lain? Ya boleh, karena hajatnya sholat, ya nggak apa-apa. Begitu. Ya. Cuma kalau misalnya antum melihat bahwasanya nggak mungkin ini didiamkan kecuali dengan kalimat, atau nggak mungkin didiamkan kecuali dengan gerakan yang terlalu banyak, misalnya anak harus naruh dia di kamar dan kamarnya mungkin di lantai atas, maka karena ini meragukan keabsahan sholat, maka diperbolehkan batalkan aja dulu sholatnya sampai anak ini dipastikan tenang gitu. Bisa. Ya. Karena terlalu banyak gerakan. Gitu. Ya. Wallahu a'lam, seperti itu. Ya. Enggak. Kalau misalnya melihat maslahat yang lebih rajihah, yaitu tadi berdosa gimana nih? Kalau misalnya kalaupun berdosa dosa kecil, enggak masalah. Apalagi kalau ini membatalkannya demi maslahat, maka tidak ada dosa sama sekali insyaallah. Ya, yang berdosa itu ketika membatalkannya tanpa alasan atau membatalkannya untuk madarat yang kecil, gitu loh. Maka ini bisa berdosa. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Walaupun penafsiran untuk hadis ini ada 2 makna, yaitu ketika antum melakukan amalan jangan batalkan, itu makna pertama, atau kedua yaitu jangan berbuat syirik dalam beramal sehingga batal pahalanya, itu makna kedua. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi jemaah? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallahu khair atas ilmunya. Ana izin bertanya berkaitan dengan Ana pernah melihat cuplikan video Syekh Hudzaify di Madinah ketika beliau mengimami, kemudian batal, kemudian beliau meninggalkan sholat, dan pertanyaan anak, apakah sebagai makmum ketika kita menunggu sang imam batal dan akan kembali lagi, itu kita harus membatalkan sholat atau tetap bersedekap, tidak mengulangi takbiratul ihramnya Ustadz? Dan kemudian kalau dalam posisi sebagai imam, kemudian anak ingat juga beliau kembali meluruskan dan merapatkan saf, itu fikihnya seperti apa? Demikian. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, wa iyyakum.
Keadaan kondisi seperti itu di cuplikan itu adalah kondisi di mana boleh jadi ada koneksi yang salah antara imam dan makmum. Maka itu diberi uzur, entah bagi yang mereka tetap sedekap tetap masuk dalam sholatnya, atau bagi mereka yang belum masuk dalam sholatnya. Maka semuanya insya Allah sah karena diberi uzur. Karena itu Masjid Nabawi dan itu besar sekali dan nggak mungkin semua orang dapat info ada apa nggak tahu. Dan itu pun Syekh Ali Al-Hudhaifi nggak memberikan info persis kenapa beliau walk out untuk sementara. Maka jemaah yang masih bersedekap meneruskan sholatnya sambil menunggu imam itu sah, dan jemaah yang belum mulai sholat pun tetap sah. Nah, hukum fikihnya adalah imam ketika dia sedang sholat dan masih di awal sholat, baru takbiratul ihram, dan kemudian dia teringat bahwa diri berhadas tadi belum wudu, maka dia wajib untuk membatalkan sholatnya dan wudu. Dan jemaah yang sudah kadung ikut takbiratul ihram pada asalnya sah. Kenapa pada asalnya sah? Karena jemaah itu masuk sholat dengan modal takbiratul ihramnya imam, dengan modal takbiratul ihramnya imam, yang jemaah itu tidak tahu bahwasanya imam itu sedang berhadas. Ketidaktahuan makmum akan berhadasnya imam itu tidak menggugurkan sholatnya makmum. Ya, ketidaktahuan makmum akan kondisi hakikat imam itu tidak membatalkan sholatnya makmum. Itu pada asalnya seperti itu. Tidak membatalkan sholatnya makmum. Kecuali kalau setelahnya makmum diberitahu bahwasanya sholat imam tadi tidak sah. Maka kalau itu masih terjadi gap kecil antara selesai sholat dengan pengumuman, maka itu diulang. Kayak contoh misal imam sholat, makmum sholat subuh, ya, bareng-bareng tuh jemaah. Kemudian setelah selesai imam sholat subuh dan makmum selesai sholat imam subuh, maka imam baru kira, astagfirullah, tadi kan saya junub, saya belum mandi junub. Dan ini jemaah ini masih baru zikir, masih zikir setelah sholat subuh. Imam mukanya muka bersalah gitu. Jemaah ngelihatnya, mana nggak beres nih sama imamnya, kayak biasanya nggak beres nih, kayaknya nggak beres nih. Ente sih DKM, imam kayak gini gitu kan, nggak beres nih. Mam, ada apa mam? Sorry bro, gue junub. Ya kan, lagi-lagi kan kata mamunya. Tiap hari itu kayak gini gitu kan. Cari imam baru apa gitu kan. Taib, kalau dibilang gini, apakah imam mengumumkan kalau memang baru selesai sholat, imam baru ngeh kalau dia junub tadi, umumkan ke jemaah. Walaupun nggak harus mengumumkan saya tadi junub, detailnya nggak usah dikasih tahu detailnya. Tapi bilang maaf tadi saya sholat subuh dalam keadaan berhadas. Pengumuman itu ya memang perlu mengumumkan karena jemaah masih banyak, masih ada gitu. Itu melazimkan apa? Sholatnya makmum yang tadi juga tidak sah. Maka ya sok diulang lagi sholatnya, ganti imam gitu. Jangan dia lagi. Ya, tadi saya sholat dalam keadaan berhadas, ya, saya jadi belum suci tadi. Maka mari kita ulang sholat lagi. Yuk, bismillah. Sawu sufakum, Allahu Akbar. Makmum, lah katanya tadi berhadas. Sekarang ente sholat lagi sama kita. Ntar ngumumin lagi gitu kan. Seperti itu. Seandainya si imam setelah assalamualaikum, astagfirullah tadi kan saya berhadas, aduh belum mandi lagi, aduh gimana ya, mau saya umumin ke makmum, nanti makmum pada marah, nggak usah umumin, mereka kan nggak tahu. Salatnya makmum sah nggak? Sah karena ketidaktahuan mereka, gitu ya. Maka tadi Syekh Al-Hudhaifi misalnya Allahu Akbar, makmum udah Allahu Akbar tuh, terus Syekh Al-Hudhaifi membatalkan karena beliau mungkin sebelum takbir buang angin atau apa, maka beliau bilang intaziru, itu tunggu, terus habis itu ke kamar mandi mungkin wudu. Yang udah takbiratul ihram apakah batalin sholatnya? Enggak. Kenapa? Karena dia takbiratul ihram didasari ketidaktahuan kondisi imam yang ternyata berhadas. Paham enggak? Antum sholat
ikut imam yang sedang berhadas dan antum nggak tahu hadasnya, maka sholat antum aci nggak? Sah nggak? Sah. Ketidaktahuan makmum terhadap kondisi hadas dan suci imam itu bukan beban makmum. Kecuali kalau imam ngabarin, intaziru kuntu muhditha. Tunggulah, saya tadi berhadas. Maka makmum batalkan sholatnya karena ini imamnya berhadas. Karena dikasih tahu. Paham nggak coba? Nggak paham? Ya kapan-kapan lah dipahamin. Ya mungkin ketemu imam kayak gitu nanti kapan-kapan. Ya seperti itu. Gimana kira-kira antum paham? Mabuk apa? Fadhal. Kalau makmum yang sudah bertakbir kemudian membatalkan sholatnya karena misalkan celingak-celingok itu juga tidak mengapa Ustadz ya? Membatalkan sholatnya karena? Jadi sudah Allahu Akbar, kemudian misalkan syekhnya bilang intadziru daqiqah gitu ya. Kemudian dibatalkan karena dia melihat ini ada apa. Kemudian menunggu takbiratul ihram lagi ketika imamnya sudah kembali. Jadi dia membatalkan sholatnya. Iya. Karena memang dalam kondisi tidak tahu tadi. Nggak apa-apa, spontan kayak gitu nggak apa-apa. Karena dia udah spontan dan niatan menyudahi sholat, maka kholas yang tadi tidak terhitung lagi. Dia nanti memperbaharui takbirnya lagi. Gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakallahu. Pak? Kalau seandainya takbirnya, kalau imamnya takbir lagi, itu makmumnya ikut takbir lagi atau yang tidak membatalkan Ustaz? Baik, ketika imamnya takbir lagi, di sini ada dua kemungkinan. Imam di sini memperbaharui takbir, mengawali awal dari sholat, atau imam di sini yaitu bukan mengawali sholat, tapi meneruskan sholat. Tapi kalau kasus Syekh Al-Hudzaifi kayaknya bukan meneruskan sholat, tapi mengawali sholat. Ya, maka makmum yang tahu kondisi Syekh Ali Al-Hudzaifi ini, beliau mengawali ulang sholat, maka wajib untuk takbir ulang dan membatalkan yang tadi pertama. Tapi untuk makmum yang di soft berapa yang nggak ngerti kondisi, dia terusin aja. Karena ketidaktahuan akan kondisi imam itu diberi uzur pada makmum. Sekali dari sini ya, gitu. Pak Fadhal. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya pernah mengalami kemudian ketika itu ada imam yang ditunjuk dan saya sebagai makmum, imam ini waktu itu sholat isya ya Pak Ustadz. Terus dia enggak membaca surahnya, dibaca secara sir. Isya salat surahnya itu, terus macam-macam, ada yang teriak subhanallah, terus ada salat, yang juga bacaan setelah Al-Fatihah amin, terus bacanya sirri gitu. Iya, Al-Fatihah maupun ininya disirkan semuanya. Iya, ini ada yang membatalkan sholatnya, kemudian sholat sendiri, ada yang bilang subhanallah, ada juga yang mengikuti. Nah ini ininya seperti apa Ustaz? Penjelasan. Ya itu chaos Pak, itu namanya chaos. Apa ya chaos itu Indonesia ya? Kekacauan. Ya, ada yang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Ada yang kemudian walk out gitu kan, ini nggak benar nih imam nih gitu. Ada yang tetap ngikutin, yang sahih yang tetap ngikutin. Ya. Dan tidak mengucapkan subhanallah. Enggak harus mengucapkan subhanallah. Karena imam lupa. Karena begini, kita kembali ke mengerti hukum itu basic dulu. Hukum jahr dalam salat jahriyah itu sunnah, tidak wajib. Kan kalau udah tahu itu kan jelas. Jadi tidak menjaharkan bacaan salat isya itu bukan pelanggaran syar'i yang berkonsekuensi pada keabsahan salat, enggak. Dia tetap sah salat imam itu dan enggak masalah. Maksudnya enggak masalah di sini tidak mengganggu keabsahan salatnya dan imamum juga enggak masalah. Nah, kalau misalnya imam lupa
karena biasa sholat sendiri tiba-tiba jadi imam dan lupa kalau dia jadi imam, dia baca sendiri atau lupa karena ini kirain sholat zuhur kali gitu. Maka makmum ya udah baca sendiri-sendiri, Pak. Enggak usah subhanallah. Atau ada makmum yang nyindir, alhamdulillahirabbil alamin. Digerak sini. Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Enggak perlu. Chaos jadinya. Ada yang walk out karena menganggap ini karena nggak ngerti hukum yang walk out, yang memisahkan diri sendiri nggak ngerti hukum, nggak boleh memisahkan diri tafarruq dari salat berjamaah karena hal ini itu haram, nggak boleh. Karena ini bukan uzur untuk kita memisahkan diri dari jemaah. Tetap ya udah baca sendiri, nggak usah sibuk subhanallah, 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 subhanallah. Ya imamnya kemudian negur. Bukan subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin, al-Fatihah wajibnya bukan subhanallah. Ya. Jadi ini chaos. Bingung tuh orang-orang. Imamnya juga sih kenapa kok lupa. Nah, imamnya kalau misal lupa pun dia tidak wajib untuk mengqadha atau gimana, ya udah lanjut salat. Mungkin imamnya baca sirri enggak apa-apa. Ya. Begitu juga ketika imam malah di salat zuhur baca jahri, ini imam keblinger nih. Isya baca siri, zuhur baca jahri. Kalau itu karena lupa, maka diberi uzur. Nah, ketika baca zuhur, ini tambahan faedah Pak. Zuhur baca jahri. Ini tidak sunnah, tetapi tetap sah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan Jumatan, zuhur biasa 4 rakaat. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmumnya subhanallahin enggak perlu, udah biarin aja. Ya, biarin makmumnya biarin aja udah biasa kali dia. Dalam hati imam makmum kayak gitu, biasa kayak ini memang kelakuan gitu kata makmum. Iya. Oh ini waktu. Iya. Besok zuhur gitu lagi, alhamdulillah. Alah, kok masya Allah, kadang terserah kamu lah kamu kayak mana lah. Iyalah. Emang kayak gitu, kan? Ya. Iya DKM harusnya punya tindakan dong dengan imam yang kayak gini, yang lupa-lupaan gitu kan. Iya, gantilah imam yang lain gitu. Tapi kalau waladhdallin, apakah diamini makmum? Maka tidak diamini makmum. Maksudnya tidak jahar waladhdallin. Amin. Jadi salat Isya. Jadi enggak diaminin sebagai apa? Mungkin itu salah satu enggak diaminin karena mengaminkan secara jahar secara sunnah itu hanya di salat jahriyah. Maka makmum jangan ikut-ikutan dengan tracknya imam. Waladhdallin, enggak diaminin. Imam merasa dicuekin kan? Syukur-syukur imamnya nyadar. Astagfirullah, iya ya. Salat zuhur saya kok malah digedein ya. Itu imam yang menyadar tuh. Ya, ini imam enggak nyadar juga. Waladhdallin, enggak diaminin, tersinggung imamnya. Kok diaminin? Nungguin diaminin, enggak diaminin. Ya, nggak ngerasa tuh imam. Ya jadi gitu Pak itu. Jadi kalau misalnya salat jahriyah tuh yang keras harusnya keras. Enggak ada jahar siri bacanya, maka ya udah makmum baca sendiri-sendiri. Gitu. Kalau salat siriyah, zuhur, asar, imam malah baca jahriyah, maka makmum dengerin. Tapi tidak merespon amin karena respon tersebut untuk salat jahriyah. Ya wallahu alam seperti itu. Apakah perlu sujud sahwi? Tidak. Tidak sujud sahwi karena menjaharkan salat jahriyah itu sunnah tidak wajib. Ya, sunnah tidak wajib. Mensirkan itu juga sunnah dan tidak dijaharkan untuk di salat sirri. Begitu jemaah. Gimana Mas Arul? Ada pertanyaan Mas? Ada. Oh iya. Sebentar Pak, bentar. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin membacakan pertanyaan di YouTube Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bolehkan membatalkan sholat ketika diimami oleh imam yang cepat sholatnya? Jazakumullah khair. Tapi boleh kalau misalnya cepat sholatnya itu membuat tumakninah itu tidak dapat, maka malah justru harus memisahkan diri. Bukan boleh lagi, harus memisahkan diri karena sholat itu tidak sah.
Tumakninah itu termasuk rukun dalam tiap gerakan sholat, dalam tiap pose sholat. Parameter tumakninah apa? Yaitu minimal dalam gerakan tersebut atau dalam bagian sholat tersebut bisa membaca yang paling minimal dari bacaan di bagian tersebut. Misal, tumakninah dalam ruku' itu minimal antum bisa baca subhan rabbiyal azim. Maka itu udah tergolong tumakninah bagi sebagian ulama. Ya. Adapun kalau misalnya nih dari qiyam berdiri kemudian menuju ke ruku', Allahu Akbar, Sami Allahu liman. Ini kan nggak sempat Allahu Akbar, Sami Allah. Nggak ada tuh sesi untuk baca Subhanallahil Azim. Maka ini tidak tumakninah. Maka orang yang sholatnya matuk-matuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, ini tidak sah sholatnya, maka wajib walk out, cari masjid lain atau sholat sendiri di masjid itu. Ya. Gitu ya. Jadi parameternya itu. Adapun kalau misalnya cepat dalam artian dia memang pengennya lama gitu. Pas ruku Allahu Akbar sempat subhanallahil azim. Sami Allahu liman hamidah. Ini memang cepat, cuman kan masih ada tumakninahnya dia. Maka haram antum untuk keluar. Enggak boleh keluar. Tetap di situ. Tapi kecepatan saat anu pengennya agak lama gitu. Ya udah cari masjid lain nanti besok-besok. Gitu. Ketemu masjid lain, ternyata imamnya sholat isyanya sirri. Pas sholat zuhurnya jahri. Muskilah lagi ini. Ya gitu. Oke? Ada lagi ya yang tadi Bapak silakan. Jazakallah Ustaz atas ilmunya. Ya. Afwan izin bertanya. Sering kita lihat di masjid di pusat perbelanjaan atau di kantor-kantor, kita nupuk pundak masbuk yang sudah selesai imamnya untuk kita jadikan imam. Apa ini boleh Ustaz? Sebagai isyarat boleh. Karena dalam sholat itu boleh isyarat. Maksudnya gini, ada namanya isyarat dan ada namanya kalam. Isyarat dari orang yang sholat terhadap yang sedang tidak sholat itu boleh ketika berhajat. Nabi SAW ada yang mengatakan Assalamualaikum kepada Nabi lagi sholat, dibalas dengan isyarat tangan. Itu boleh. Artinya orang yang lagi sholat boleh berisyarat, tidak boleh bicara. Berisyarat itu pun karena ada hajat dan keperluan. Nyuruh anak diam misalnya, itu boleh. Karena isyarat supaya dia diam. Karena hajat maslahat sholat. Ya. Kemudian mau jawab salam dengan isyarat juga bisa, boleh. Karena ini hajat dan maslahat sholat supaya orang yang itu tidak suudzon dengan kita. Tapi tidak boleh bicara untuk orang sholat. Untuk orang yang tidak sholat, terhadap orang yang sholat boleh berisyarat dan boleh bicara. Beda. Boleh bisyarat dan boleh bicara. Isyarat kalau misalnya mau berimamkan dengan orang yang sedang sholat ini, kan isyaratnya tepok. Atau ya colek tepoknya, yang penting inilah jangan ditoyer pala, yang orang sholat toyer pala. Ya di ini tepok ya secara urf aja, gimana orang supaya paham kok dia itu sedang dijadikan sebagai imam gitu loh. Ya dipoknya plek gitu kan. Kalau ditoyer kan kurang ajar. Ya gitu kan, nanti marah. Itu kan orang nggak merasa bakal di imam jadikan imam. Jadi ini mau kiri mau kanan itu boleh, itu sebagai isyarat dan maklumat untuknya. Boleh juga dengan perkataan supaya dia tahu bahwa dia jadi imam. Pak, ini kami jadi makmum gitu. Boleh seperti itu boleh. Yang penting sampai maklumat itu ke orangnya. Ya. Jadi boleh kita berkata sesuatu untuk hajat dan maslahat sholat orang ini, suatu hal info yang tidak mengganggunya, melainkan itu untuk kemaslahatan sholat dia, pengetahuan sholat dia. Misalnya Pak, itu antum sholat nggak menghadap kiblat, salah kiblatnya Pak. Itu boleh ngomong kayak gitu. Ya, boleh seperti itu. Nah, adapun dia batal atau enggak sholatnya karena nggak menghadap kiblat, itu nanti ada hukum tersendiri. Kalau dia udah ijtihad, udah nyari betul-betul, maka sebagian ulama mengatakan tetap tidak batal sholatnya, melainkan karena diberitahu, maka dia ubah arahnya.
Karena diawali dengan ijtihad, berusaha mencari dan ternyata ada kesalahan, maka boleh lanjut sholatnya. Jadi ketika sholat, udah cari-cari nih, ternyata Allahu Akbar, ternyata salah. Ada orang bilang, Pak itu agak ke kiri sedikit Pak, maka dia boleh mengubah ke kiri sedikit. Tanpa conversation ya. Kalau dia apa itu agak ke kiri sedikit Pak, masa beneran? Tadi saya udah cari loh, bener kayak gini loh. Antum orang sini, ana orang sini Pak, ana DKM. Nah gitu misalnya. Nah maka kalau ngobrol malah tidak sah sholatnya. Begitu. Jadi boleh. Nah karena kalau enggak ada isyarat, enggak ada kalam, itu orang enggak tahu kalau dia jadi imam. Akhirnya Allahu Akbar, Sami'allahu liman itu enggak ada suara, bisikan doang. Yang belakang kan jadi repot nanti, ya kan? Jadi repot. Pas salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata udah banyak orang belakang nih. Pada marah semua. Ente sholat yang bener dong. Ngomong kalau sholat biar kita tahu. Lah ente nggak kasih tau ana. Akhirnya salah-salahan kan kalau nggak ada isyarat kan? Begitu. Jadi perlu ada isyarat. Tepok. Atau colek pinggulnya. Gitu kan? Kalau itu kan secara urf kita, kalau colek pinggul, dikira orang iseng kali. Kan gitu. Jadinya kan nggak tahu. Jadi emang biasanya di sini makanya. Iya. Boleh. Menjadikan masbuk sebagai imam ini dikembalikan kepada bagaimana masjidnya. Dari ini kembali kepada hukum menjadikan imam selain imam ratib di suatu masjid itu ada pembahasan tersendiri. Namun umumnya kalau melihat urf masjid Indonesia masih biasa gini, maka boleh. Ya, kalau melihat uruf dan kebiasaan masyarakat Indonesia maka boleh. Pada asalnya begini, ada masalah yaitu ketika imam besar masjid ya ada ya ratib, imam ratib itu enggak boleh ada dualisme keimaman. Walaupun selesai sholat enggak boleh ada itu. Itu ada hukum seperti itu. Tetapi yang sahih jika imam ratib secara urf mengizinkan adanya imam lain tapi tidak di jadwalnya, tetapi setelah selesai sholat, wallahu alam, maka itu dibolehkan dengan dalil yaitu Nabi SAW setelah selesai sholat ada sahabat Nabi yang masbuk, ya belum sholat, bukan masbuk karena belum sholat ini, ya datang udah selesai sholatnya, kemudian Nabi SAW menyuruh siapa yang ingin bersedekah padanya, paham nggak maksudnya Pak? Siapa yang ingin berjamaah dengan yang tadi udah sholat berjamaah nih, tambah lagi sholat sekali lagi untuk yang baru datang ini supaya dia dapat pahala salat berjamaah persis. Paham enggak Pak maksudnya Pak? Berarti kan akan ada imam baru nih. Setelah selesai salatnya Rasulullah dan para sahabat ada imam baru. Ngerti enggak sih Pak maksudnya Pak? Beneran. Anakku agak ragu ya apa? Iya sama, maksudnya tetap ada imam tambahan gitu loh. Ada imam selain dari imam rawatib kan? Enggak, sebenarnya sama aja. Kalau imam rawatib itu mengizinkan akan hal itu dan secara urf di Indonesia biasanya mengizinkan, maka enggak masalah. Karena Rasulullah SAW pernah kayak gitu, malah nyuruh malah. Karena beliau mengizinkan. Siapa yang mau berjamaah sama dia? Berarti kan ada apa? Imam baru gitu loh. Yang tadi sudah sholat gitu. Maka masalah. Begitu juga yang masbuk. Kalau imam rawatib itu secara urf mengizinkan dan di Indonesia biasa mengizinkan, maka enggak masalah. Kecuali kalau misalnya imam rawatib itu sudah enggak ada boleh imam baru. Enggak. Sholat sendiri-sendiri jadinya. Tapi Indonesia umumnya enggak gitu. Umumnya imamnya biasanya mengizinkan. Ya. Malah imamnya diminder, wah ada imam baru nih. Cakep lagi bacaannya enggak kayak saya gitu. Ya jadi boleh, kalau di Indonesia boleh, urfnya boleh. Ya. Izin menyampaikan Ustadz pertanyaan dari YouTube dari perempuan, apakah yang tidak muhrim jika masuk ke mushola bersamaan boleh berjamaah? Syukran Ustadz. Tidak mahram, yang tidak mahram laki perempuan bukan mahram, so berjamaah dianggap tidak sah karena termasuk khalwat dalam salat dan itu tidak sah.
Tidak sah sholatnya, tidak sah berjamaahnya. Begitu, itu yang sahih. Ya. Kalau cuma berdua doang ya. Kalau cuma berdua doang. Yang sahih tidak sah. Begitu, wallahu a'lam. Oke, ini kayaknya udah mau zuhur, jadi kita cukup sampai sini aja. Ya, kepanjangan kajiannya. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih kehadiran antum semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.